Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Ogi Mulindra dari Universitas Tangerang Raya, Prodi Manajemen kelas Torabika. Saya kali ini akan menjelaskan tentang ide dan bisnis. Dalam ide dan bisnis ada 3 definisi. Yang pertama adalah definisi ide. Ide adalah hasil dari proses berpikir. Yang kedua, definisi bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ada definisi yang terakhir adalah definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gagasan atau rancangan seseorang, kelompok, atau suatu badan tertentu untuk mencapai tujuan berupa laba dengan cara komersial produk. Selanjutnya adalah karakter ide bisnis. Karakter ide bisnis terdiri dari 3. Yang pertama adalah cenderung bersifat personal, dan yang kedua biasanya berubah hal-hal yang baru. Yang ketiga yang terakhir adalah memiliki nilai dan tujuan. Selanjutnya adalah jenis ide bisnis. Jenis ide bisnis terdiri dari 2. Yang pertama adalah kreasi, yang kedua inovasi. Apa itu kreasi? Kreasi adalah mengembangkan gagasan baru yang telah ada, sedangkan inovasi adalah membangun terobosan yang belum pernah ada. Selanjutnya adalah sikap menanggapi ide bisnis. Sikap menanggapi ide dan bisnis terdiri dari 2. Yang pertama adalah kritis dan waspada, dan yang kedua tenang dan terukur. Gimana caranya kita kritis dan waspada? Yaitu menyaring segala informasi yang diterima secara komprehensif sebelum menerimanya sebagai data yang valid. Dan yang kedua, tenang dan terukur. Gimana caranya? Tidak terburu-buru dalam mengatasi keputusan dan tindakan. Selanjutnya adalah cara menciptakan ide bisnis. Cara menciptakan ide bisnis terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama adalah pahami permasalahan yang sedang terjadi. Langkah yang kedua, perkirakan opsi solusi yang mungkin diambil. Langkah yang ketiga, buat detail rancangan atau skenario bagaimana solusi dapat menjawab permasalahan yang ada. Langkah yang keempat, perhatikan kendala yang berpotensi muncul atau menghambat efektivitas solusi. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima adalah verifikasi kembali kemungkinan solusi dengan melakukan kajian mendalam terkait aspek-aspek yang terlibat dalam proses bisnis. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Atika Dewi. Saya berasal dari Universitas Tangerang Raya dengan Prodi Manajemen kelas Torabika. Untuk di bagian kedua, saya akan membahas terkait dengan peluang dan bisnis. Yang pertama, untuk definisi dari peluang sendiri adalah suatu kemungkinan terjadi untuk suatu kejadian. Kemudian yang kedua, definisi dari bisnis, serangkaian usaha yang dilakukan individu atau seseorang untuk menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungannya. Definisi yang ketiga yaitu adalah definisi dari peluang bisnis, yaitu sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pada bisnis, untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Untuk bagian dari faktor pembentuk peluang bisnis ada 3, yaitu yang pertama, adanya permintaan dan penawaran dari pasar. Yang kedua, adanya daya beli dari konsumen. Yang ketiga, adanya permasalahan yang berdasarkan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk bagian karakteristik peluang bisnis yang ada 4, yaitu yang pertama, memiliki jumlah yang tak terbatas. Seperti halnya seorang pembisnis itu mempunyai berbagai banyak cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bisnisnya. Jadi tidak bisa hanya memberikan satu solusi terhadap penyelesaian masalah, tetapi ada banyak cara yang bisa lebih cepat ataupun itu akan menjadi pilihan terbaik. Yang kedua, yaitu berorientasi terhadap waktu. Seperti halnya seorang pembisnis itu, siapa cepat dia dapat, bagaimana dia bisa memberikan inovasi dan karakter terhadap produknya agar bisa menarik seorang konsumen bisa memanfaatkan produk tersebut dengan baik. Yang ketiga, bersifat implisit. Bagaimana sudut pandang seorang pembisnis dengan pembisnis yang lain akan berbeda untuk memaknai sebuah peluang. Yang keempat,
kompetitif, yaitu bagaimana seorang pembisnis bisa berlomba-lomba antar pembisnis yang lain bisa menawarkan produknya maupun jasa atau barang. Pada bagian jenis peluang bisnis ada 3. Yang pertama, perdagangan barang. Contohnya, seperti kita bisa mendapatkan barang langsung saat berbelanja, seperti di Indomaret. Untuk yang kedua, perdagangan jasa. Seperti kita bisa merasakan jasa dari pembisnis itu, bisa pada tukang cukur. Yang ketiga, untuk perdagangan barang dan jasa. Kita bisa mendapatkan maknanya pada tukang servis laptop. Saat kita melakukan servis laptop, kita merasakan jasanya. Kemudian saat kita membutuhkan part-part yang harus diganti, kita bisa mendapatkan part yang ditawarkan dari pemilik jasa tersebut. Pada bagian sikap dalam menghadapi peluang bisnis ada 2. Yang pertama, terbuka. Bagaimana seorang pembisnis bisa terbuka dan mau belajar untuk menciptakan peluang bisnis baru dengan kita sharing dengan orang lain, atau kita bisa mendapatkan peluang-peluang bisnis dari bagaimana kita bisa melihat lingkungan luar. Yang kedua, kolaboratif. Seorang pembisnis bersedia untuk terjun dan bergabung ke dalam aksi atau wadah-wadah perkumpulan bisnis untuk bisa mengembangkan peluang bisnisnya atau mendapatkan cara atau seperti pencerahan untuk bagaimana sih kita bisa mengembangkan bisnis kita. Pada bagian bagaimana cara menciptakan peluang bisnis ada 5. Yang pertama, analisa kondisi lingkungan. Yang kedua, kita bisa melakukan riset pasar dan strategi SWOT. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan terobosan baru. Yang keempat, kita bisa menakan, memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko untuk kegagalan bisnis kita. Yang kelima, menjalankan uji coba dan mengevaluasi hasil rencana dari bisnis. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Yosi Tiara dari Universitas Tangerang Raya, Prodi Manajemen kelas Torabika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan ide dan peluang bisnis sebagaimana faktor-faktornya telah dijelaskan oleh 2 teman saya sebelumnya. Oke, pada kali ini studi kasusnya berjudul Lahan Basah Religi. Pada studi kasus ini saya telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berada di sebuah pulau Jawa. Lebih tepatnya mereka hidup di wilayah religi, yang mana di wilayah ini mereka berada pada pusat daripada strategi bisnis dengan lokasi yang strategis, mulai dari terkenal pariwisata, setelah itu pendidikan, kuliner, dan lain-lain. Wilayah ini merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan bagi mereka, sebab pada lahan ini mereka mendapatkan konsumen-konsumen yang ternyata sangat potensial dan juga loyal. Mari kita kupas dari poin pertama tentang bagaimana dan siapa kedua orang ini. Narasumber saya yang berinisial AF dan juga SW adalah sepasang suami istri. Mereka menjalankan bisnisnya dari nol sampai dengan besar. Pada awalnya, bisnis mereka hanya memiliki 1 lini bisnis, yang mana ini sangat konvensional, keuntungannya terbatas, kemudian target pasarnya sempit, dan juga penetrasi produknya yang sangat sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mampu menerapkan strategi bisnis melalui yang paling hebat adalah moto mereka. Apa moto mereka? Ya, moto mereka adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Bahkan sampai pada titik bahwa mereka ketika menemui pelanggan yang bertanya, "Bapak, Ibu,
ada barang ini atau tidak. Ketika mereka tidak punya barang tersebut, mereka berdedikasi untuk bahkan mencari barang itu. Apapun yang terjadi harus dapat, konsumen harus puas. Bahkan mereka rela membeli barang tersebut dari kompetitor untuk dibawa ke bisnis mereka dan dijual kembali kepada konsumen. Ketika saya bertanya apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu mau bekerja sededikasi seperti itu untuk usaha ini, mereka menjawab, ya, karena konsumen kami adalah lahan bisnis kami. Konsumen adalah ladang bagi kami. Bisnis kami kecil, tapi yang bisa kami tawarkan sebagai bisnis yang baru memiliki sekup yang sempit adalah pelayanan, adalah loyalitas terhadap pelanggan agar mereka menjadi pelanggan setia dan senantiasa kembali kepada produk dan jasa yang kami tawarkan. Ya, singkat kata, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, bisnis yang semula kecil yang mereka geluti kini telah menjadi bercabang-cabang. Bahkan bisa kita katakan untuk sekupnya mereka sudah mampu menjadi sebuah gurita bisnis. Yang semula hanya satu bisnis, kini mereka melebarkan sayap ke beberapa jajaran lainnya seperti merger terhadap bisnis di bidang jasa dan juga penyediaan barang, mulai dari laundry, kemudian aksesoris, kemudian gerai pulsa dan alat tulis. Selanjutnya mereka juga masih merambah ke penginapan dan lain sebagainya. Namun ketika saya bertanya bagaimana cara Bapak dan Ibu mempertahankan bisnis ini, saya menemukan sesuatu yang lebih luar biasa, bahwa bisnis yang mereka jalankan ternyata masih dijalankan oleh tangan pertama, yakni mereka sebagai owner menjalankan langsung bisnisnya. Dari pandangan saya, ini menjadi sebuah sudut pandang bahwa dedikasi adalah kunci bagi mereka mengembangkan bisnis. Selaku owner, mereka tahu apa yang diperlukan oleh konsumen, apa yang harus dilakukan oleh produk dan juga jasa di bisnis yang mereka tawarkan. Mereka benar-benar tahu. Ya, sampai di penghujung perbincangan saya dengan narasumber saya, ada satu pertanyaan pamungkas yang saya ajukan pada mereka, yaitu, Bapak, Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui bahwa mereka adalah tergolong konsumen yang loyal dan juga yang tidak loyal? Apa yang membedakan antara konsumen yang loyal dan tidak loyal? Bagaimana cara Bapak dan Ibu membedakan mereka? Kemudian mereka menjawab, kami membedakan konsumen antara yang loyal dan tidak sebenarnya mudah. Konsumen yang loyal biasanya datang kepada kami bahkan dengan hal yang tidak diduga-duga. Mereka seakan-akan tidak mengenal seri uang. Berapapun jasa dan barang harga yang kami tawarkan, mereka selalu siap untuk membeli dan mengkonsumsi produk kami. Baik, itu tadi adalah kasus studi bisnis yang telah kita lakukan di lapangan bersama dengan narasumber. Selanjutnya, saya akan memaparkan strategi yang digunakan oleh narasumber dalam mengembangkan bisnisnya, yakni dalam analisis strategi SWOT. Yang pertama, strength. Pada poin strength atau kekuatan daripada narasumber saya, dalam lini bisnisnya, yang pertama, mereka memiliki keunggulan berupa memiliki visi bisnis yang jelas. Yang kedua, mereka berdedikasi penuh terhadap pengelolaan bisnisnya. Yang ketiga, bisnis yang mereka jalankan
berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Yang keempat, mereka diuntungkan dengan kondisi demografis dan juga geologi yang ada di lingkungan mereka. Dan yang kelima adalah mereka memiliki keunggulan, yakni relasi bisnis yang luas. Itu ditunjukkan dari gurita bisnis yang telah mereka bangun. Kemudian saya akan membahas tentang weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh usaha yang dijalankan narasumber saya. Yang pertama, disebabkan oleh dedikasi yang tinggi. Ini menyebabkan harga daripada produk baik barang dan jasa yang mereka miliki tergolong relatif mahal daripada kompetitor lainnya. Yang kedua, bahwa mereka menjalankan bisnis masih secara manual oleh tangan pertama, oleh owner secara langsung. Ini menunjukkan bahwa bisnis mereka yang mereka jalankan di poin ketiga adalah masih memiliki sekup yang kecil, ditunjukkan dengan tidak adanya karyawan yang mereka bawahi. Kemudian saya akan masuk kepada analisa opportunity atau peluang yang dimiliki oleh narasumber saya. Yang pertama, jelas dari loyalitas pelanggan. Bahkan narasumber saya mengatakan mereka seperti tidak memiliki seri pada uangnya. Ini menunjukkan bahwa kesempatan yang dimiliki narasumber saya adalah konsumennya adalah konsumen yang memiliki daya beli tinggi. Yang kedua, kesempatan opportunity yang dimiliki oleh narasumber saya adalah kurangnya dedikasi yang dilakukan oleh kompetitor. Dan yang terakhir adalah bahwa bisnis yang dijalankan oleh narasumber saya memiliki potensi karena lini bisnis lain atau kompetitor lainnya masih belum begitu mengerti tentang pengetahuan dan juga wawasan bahkan ilmu bisnis. Ini menyebabkan mereka bisa jadi lebih unggul daripada kompetitornya. Baik, kemudian saya akan menganalisa bagian analisis SWOT yang terakhir mengenai threat atau ancaman yang mungkin muncul terhadap usaha dan bisnis yang dijalankan oleh narasumber saya. Yang pertama, tentu jelas berkembangnya teknologi, peradaban, dan juga segala kemudahan yang kita dapatkan. Ini dapat memicu permasalahan berupa kemudahan akses informasi dan juga ketersediaan alternatif lain yang bisa dipilih oleh konsumen yang mungkin lebih murah dan juga lebih cepat ketimbang dari produk yang ditawarkan oleh narasumber saya. Yang kedua, tentu sebagai bisnis yang masih dalam skup yang kecil, mereka sangat rentan apabila pasarnya, marketnya diganggu oleh kekuatan yang lebih besar berupa bisnis yang lebih kuat, lebih besar, lebih maju daripada mereka. Ini mungkin terjadi karena mengingat kondisi lingkungan, kondisi perputaran uang yang sangat menjanjikan sebagai lahan basah di lingkungan daripada narasumber saya. Dan yang ketiga, ancaman yang mungkin muncul adalah sebagaimana yang kita lihat bahwa bisnis yang dijalankan oleh narasumber saya masih dipegang oleh tangan pertama, yakni ownernya secara langsung. Mereka tidak memiliki anak buah, tidak memiliki karyawan. Tentu untuk mengurusi bisnis yang banyak, mereka akan sangat kelelahan dan juga sangat menguras baik mental maupun fisik mereka. Ancamannya berupa kesehatan. Baik kawan-kawan, sepertinya kita telah mencapai daripada akhir
video pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, saya akan menarik sebuah kesimpulan yang dapat kita pelajari bersama daripada materi pembelajaran yang kami sampaikan. Simpulannya adalah bahwa suatu bisnis atau usaha berangkat daripada ide atau gagasan atau rancangan mengenai problem, masalah yang terjadi di masyarakat, yang mana kemudian rancangan tersebut akan menciptakan sebuah peluang untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha, dan dari peluang tersebut akan mencapai hasil akhir berupa manfaat bagi seluruhnya, baik produsen maupun konsumen. Produsen mendapatkan manfaat berupa laba dan konsumen mendapatkan manfaat berupa solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan yang lebih hebatnya, kedua manfaat ini dapat dirasakan secara langsung, secara bersamaan oleh produsen dan juga konsumen.